Gunung Waringin selalu terlihat indah dari kejauhan. Hijau tenang, tapi orang-orang desa Sumberjati tahu, gunung itu bukan sekadar hamparan pohon dan kabut. Ia punya aturan, ia punya penunggu, dan ia punya caranya sendiri untuk menagih janji. Semua orang tahu cerita itu, tapi tidak semua orang percaya. Sampai hari pernikahan Raras. Pagi itu, desa Sumberjati penuh warna. Tenda biru dan putih berdiri di depan rumah keluarga. Raras, kursi plastik berjejer rapi. Ibu-ibu sibuk di dapur umum, mengaduk gulai dan menggoreng ayam. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Hari itu adalah hari akad Raras dan Arga. Raras dikenal sebagai gadis paling cantik di desa itu. Kulitnya cerah, matanya lembut, dan senyumnya selalu berhasil membuat orang merasa hangat. Ia bekerja membantu ibunya menjahit kebaya. Sementara, Arga adalah pemuda pekerja keras yang baru 2 tahun merintis usaha bengkel kecil. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Tak ada yang aneh. Setidaknya, tidak di pagi hari itu. Di kamar pengantin, Raras duduk di depan cermin besar. Kebaya putih membungkus tubuhnya anggun. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan melati yang menjuntai ke belakang. Namun wajahnya pucat. "Kenapa kamu, nak?" tanya ibunya pelan. Raras tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu, cuma kurang tidur." Padahal semalaman ia tidak bisa memejamkan mata. Karena ia mendengar suara itu lagi. Suara yang sama seperti 3 malam terakhir. Bisikan dari arah jendela kamar. "Raras." Suara itu tidak keras, tidak mengancam, hanya memanggil. 20 tahun lalu, ayah Raras pernah tersesat di Gunung Waringin. Saat itu hujan turun deras. Kabut turun begitu cepat hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Ia mencari kayu bakar lebih dalam dari biasanya. Ia tersandung, akar dan jatuh terlereng. Kakinya terkilir. Sendirian. Dalam hujan. Tanpa sinyal. Tanpa pertolongan. Malam itu ia yakin akan mati. Lalu ia melihat cahaya. Seseorang berdiri tak jauh darinya. Sosok tinggi berjubah putih kehjaun. Wajahnya samar di balik kabut. "Aku bisa menyelamatkanmu," suara itu berkata. "Apapun," jawab ayah Raras tanpa pikir panjang. "Anak perempuan pertamamu akan menjadi milikku saat waktunya tiba." Dalam ketakutan dan rasa ingin hidup, ia mengangguk. Keesokan paginya, ia ditemukan warga dalam keadaan selamat. Ia tidak pernah menceritakan perjanjian itu pada siapapun. Ia menguburnya dalam-dalam. Sampai hari ini, sejak kecil, Raras sering berbicara sendiri. Ia sering berjalan ke arah kaki Gunung Waringin dan duduk berjam-jam memandangi pepohonan. "Aku dengar mereka bernyanyi," katanya saat kecil. Orang tuanya mengira itu imajinasi anak-anak. Tapi semakin dewasa, Raras mulai sering bermimpi tentang hutan berkabut dan sosok tinggi yang berdiri menunggunya. 3 malam sebelum pernikahan, mimpinya berubah. Sosok itu berdiri lebih dekat. "Kau sudah dewasa," katanya lembut. "Waktunya tiba." Raras bangun dengan keringat dingin. Di jendela kamarnya, embun membentuk garis seperti sidik jari panjang. Tepat pukul 9 pagi, penghulu datang tamu mulai memenuhi kursi. Arga duduk di depan meja akad, mengenakan beskap hitam dan blangkon. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya bahagia. Ayah Raras duduk di sampingnya, wajahnya pucat. Raras dipanggil keluar kamar. Semua mata tertuju padanya. Ia melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Tiba-tiba angin bertiup kencang, tenda bergetar. Hiasan melati di rambut Raras berayun liar. Dan dari arah Gunung Waringin terdengar suara gemuruh rendah. Raras berhenti. Matanya menatap kosong ke kejauhan. "Raras," panggil ibunya. Raras tersenyum. Tapi senyum itu bukan miliknya. Dia datang. Tubuhnya lunglai. Lampu-lampu kecil di tenda mati. Suara tamu berubah menjadi bisik panik. Dalam kekacauan itu, Raras berdiri lagi perlahan. Lalu berjalan keluar halaman, menuju arah gunung. Tanpa alas kaki, tanpa menoleh. "Raras!" teriak Arga sambil mengejar. Namun setiap kali ia mendekat, kabut tipis muncul di antara mereka. Langkah Raras semakin cepat, dan dalam hitungan detik, ia hilang di balik pohon-pohon. Warga mencari sampai malam. Tim SAR juga datang. Jejak kaki Raras terlihat jelas di tanah lembab menuju jalur lama pendakian. Namun jejak itu berhenti tiba-tiba di sebuah batu besar. Di atas batu itu, ada satu helai melati, dan tanah di sekitarnya hangat, seperti baru saja disentuh matahari,
Padahal hari sudah sore, ayah Raras terduduk lemas. Akhirnya ia menceritakan semuanya. Perjanjian janji ketakutan masa lalu. Warga terdiam. Gunung tidak pernah mengambil tanpa sebab. Gunung hanya menagih. 3 hari setelah hilangnya Raras, Arga kembali ke gunung sendirian. Ia berjalan sampai batu besar itu. Kabut turun perlahan. "Kalau kau ada, kembalikan dia," katanya putus asa. Angin berhenti, kabut membuka sedikit. Dan di antara pepohonan ia melihat Raras berdiri mengenakan kebaya putih yang sama. Tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Di sampingnya berdiri sosok tinggi berjubah kehijauan. Wajahnya tak terlihat jelas. Raras menatap Arga. "Aku tidak sakit," katanya lembut. "Aku hanya pulang." Arga menangis. "Aku mencintaimu." Raras tersenyum. Cinta tidak selalu berarti memiliki. Sosok itu mengangkat tangannya. Kabut menutup kembali, dan Raras menghilang untuk selamanya. Desa Sumberjati tak pernah lagi mengadakan pesta besar yang menghadap langsung ke Gunung Waringin. Ayah Raras menua. Dalam penyesalan, Arga tidak pernah menikah. Dan setiap tanggal yang seharusnya menjadi hari pernikahan mereka, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Beberapa pendaki mengaku melihat seorang perempuan berkebaya putih berjalan di jalur lama. Ia tidak menakutkan. Ia hanya berdiri menunggu. Karena gunung tidak pernah banner-banner kejam. Ia hanya menepati janji. Dan janji tetaplah janji.